Dan di situ bisa kita lihat, Iran seorang diri buat dia kewalahan. Loh kok kenapa ini negara-negara Arab Teluk tak mau berpaling dari Amerika Serikat? Kita nggak bisa melihat perilaku negara-negara Arab itu hanya dalam konteks saat ini saja. Saya bilang, terjadi perubahan dinamika, konfigurasi politik, penyebaran geopolitik Amerika Serikat di Timur Tengah sejak 14 Mei tahun 1948 ketika Israel mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka. David Ben Gurion itu mendeklarasikan kemerdekaannya saat itu 11 menit kemudian. Presiden negara-negara dunia yang pertama kali memberikan dukungan adalah Harry S. Truman, presidennya Amerika Serikat. Muncul respon dari negara-negara Arab, muncul perang 48, muncul perang 67, dan yang terakhir adalah muncul perang 73 yang memicu krisis minyak global. Itu bertepatan dengan hancurnya neraca pembayaran Amerika Serikat. Karena kita tahu pada Juli 44 itu dibikin perjanjian Bretton Woods. Perjanjian Bretton Woods itu disepakati, Amerika Serikat paksa seluruh negara-negara dunia, hey, sekarang nilai tukar global yang harus kita pakai adalah dolar yang di backup oleh emas. Itu 35 ons emas sama dengan $1. Saat itu Amerika Serikat memaksa dunia untuk menggunakan nilai tukar dolar sebagai mata uang dalam konteks perdagangan transaksi global. Itu $1 sama dengan 35 ons emas. Nah, negara-negara dunia harus membeli dolar kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat tugasnya adalah cetak uang. Negara-negara dunia membeli uang sama Amerika Serikat. Tapi negara-negara dunia itu membeli uang dari Amerika Serikat dengan membayar menggunakan emas. Namun Amerika Serikat ini punya agenda lain. Dia cetak uang untuk perang Vietnam. Dia cetak uang untuk Marshall Plan ke Eropa. Akhirnya apa? Dia mencetak uang kertas dengan jumlah yang melebihi kapasitas aset emas yang ada di kas bank sentralnya dia. Sehingga berujung pada 15 Agustus tahun 1971 ketika terjadi peristiwa Nixon Shock. Itu dunia tahu. Di kas bank sentralnya Amerika Serikat itu cadangan emasnya cuma 12 miliar US dollar. Sedangkan uang dolar yang dia cetak itu 40 sampai 44 miliar US dollar. Memicu keruntuhan dolar. Richard Nixon hianati perjanjian Bretton Woods. Dia bilang, mulai sekarang tidak ada lagi penggunaan nilai tukar dolar yang di backup oleh emas. Jadi otomatis yang berlaku adalah fiat money. Fiat money dolar itu nggak dipercaya oleh dunia. Ngapain kita terima uang kertas yang nggak di backup oleh aset apapun? Kan udah nggak di backup oleh emas. Dia ketemu dengan peristiwa perang 73. Penolakan negara-negara Arab terhadap pendirian negara Israel. Amerika Serikat dukung Israel, serang itu Mesir, Yordan, sama Suriah. Kalah, Gaza diambil, dataran tinggi Golan diambil, Sinai diambil, tepi barat diambil, sama Israel semua itu. Arab, Saudi membalasnya dengan cara, OPEC, kita potong produksi minyak, dan kita potong distribusi minyak untuk dijual ke Eropa dan Amerika Serikat. Muncul krisis minyak. Ketika krisis minyak itu terjadi, Henry Kissinger, saya ingat. Henry Kissinger belum jadi presiden. Dia masih menjadi pembantunya Richard Nixon. Dia datang menemui Raja Faisal. Dia sodorkan. Sekarang kita bicara tentang kesepakatan damai berikutnya, negosiasi berikutnya. Saya berhenti mendukung Israel. Dan saya akan menyerahkan kembali Gaza. Saya akan menyerahkan kembali dataran tinggi Golan kepada pemiliknya sebelumnya. Tapi dengan catatan, lepaskan minyak sekarang dan jual minyak dengan menggunakan dolar, nggak boleh lagi dengan menggunakan real. Konsekuensinya apa? Ketika OPEC itu melepas minyak dengan dolar, dolar menjadi mata uang yang didaya dalam pentas transaksi global. Karena semua negara yang mau transaksi perdagangan minyak global harus beli dolar dari Amerika Serikat. Mulai dari hari itu, dolar di backup oleh minyak. Selama dunia masih transaksi perdagangan global dengan menggunakan minyak, Amerika Serikat nggak bakal pernah jatuh. Dolar tetap kuat. Makanya kata kuncinya untuk meruntuhkan hegemoni geopolitik Amerika Serikat di dunia adalah sono, datang ke Raja Saudi dan suruh Raja Saudi putus kemitraan, putus kesepakatan untuk tidak lagi menjual minyak dengan menggunakan dolar. Itu dia kata kuncinya. Tapi apakah Raja Saudi mau melakukan itu? Makanya saya bilang ketika kemarin muncul perang Iran, Amerika, orang membawa-bawa isu Sunni sih, nggak ada kerjaan itu orang-orang. Karena pada faktanya ini persoalan
Persoalan politik. Jadi kata kunci utama untuk menjatuhkan kedikdayaan Amerika Serikat dalam pentas geopolitik global, terutama di Timur Tengah, datang ke Saudi. Paksa dia putus penjualan minyak OPEC, tidak boleh lagi menggunakan dolar. Itu dia catatan pentingnya.